Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ayu Pangestuti dari SMA Negeri 2 Kalianda. Di sini saya akan membuat resensi dari sebuah film yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Film ini diproduksi oleh Skylar Pictures dengan produser Sarjono Sutrisno, sutradara Haris Nizam, penulis skenario Bibi Hasibuan, penulis novel Agnes Danovar, dan tanggal rilisnya adalah 7 Juli 2011. Film ini berdurasi 100 menit. Berikut adalah para pemain di film Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama adalah Alex Komang sebagai ayah Keke, yaitu Jody Triaprianto, Dinda Hau sebagai Gita Sesawanda Cantika, yaitu Keke, Esa Sigit sebagai pacar Keke, yaitu Andi, Ranti Purnamasari sebagai ibu Keke, yaitu Nandita, Dwi Andika sebagai kakak Keke, yaitu Kiki, Egy John Forrester sebagai kakak Keke, yaitu Cika, dan Heri Safalas sebagai supir Keke, yaitu Pak Yus. Film Surat Kecil untuk Tuhan diangkat dari sebuah novel karangan Agnes Danovar dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang kisah nyata dari perjuangan hidup seorang gadis yang bernama Gita Sesawanda Cantika atau yang biasa dipanggil Keke. Ia harus kehilangan masa remajanya demi berjuang melawan kanker ganas yang ia derita. Kanker ini bernama rhabdomyosarcoma yang merupakan kanker yang pertama di Indonesia dan biasanya penderitanya adalah lansia, sehingga membuat para dokter di dunia bertanya-tanya. Namun dalam film ini, Keke terlihat sebagai seorang yang pandai, cerdas, dan aktif pada kegiatan ekstrakurikulernya, serta tetap menjadi juara kelas walau kanker tersebut tetap duduk manis di wajahnya. Berbagai pengobatan telah dilakukan, namun kanker tersebut sangatlah ganas. Prinsipnya, ia tidak akan menampakkan kesedihannya karena ia ingin menjalani hidup dengan bahagia bersama orang-orang di sekitarnya. Karena ia ingin tahu bagaimana kelak ia akan dikenang oleh orang-orang di sekitarnya. Film ini menceritakan Gita Sesawanda Cantika atau yang dikenal dengan nama panggilan Keke, seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada. Memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sangat menyayanginya walau sudah bercerai, dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Selain itu, Keke dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya. Dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Semuanya tampak begitu sempurna. Pada tahun 2003, kanker menghinggapinya. Keke adalah pengidap rhabdomyosarcoma yang biasa disebut kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster, hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tak disangka, setahun kemudian pada 2004 kanker itu kembali, lebih parah dan mematikan. Meskipun sudah ditolak di rumah sakit mana-mana, ayah Keke tidak pernah sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Terbukti bahwa ia sanggup ke pedalaman bahkan ke luar negeri hanya untuk menyembuhkan Keke. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan, Keke berhasil bertahan untuk lebih dari setahun. Meskipun pada akhirnya Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Keke meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Adapun beberapa kelebihan dari film Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu cerita tersebut sangat menyentuh hati para pembaca dan penonton. Ternyata gadis sekecil itu juga bisa berpikir positif dan dewasa. Kisah tersebut menjadi inspirasi jutaan pembacanya, bahkan penontonnya, dan mungkin juga untuk beberapa penderita kanker yang masih berjuang untuk hidup, serta mengajarkan kepada mereka yang sehat agar lebih bersyukur dan selalu menjaga kesehatannya. Cerita yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Pemeran utama berani menghabiskan rambutnya agar terlihat lebih nyata, dan mengajarkan kita untuk selalu tabah dan ikhlas.
Adapun juga kekurangan dari film Surat Kecil untuk Tuhan yaitu terdapat beberapa percakapan yang kurang baku dan ada pula yang terlalu baku. Kesimpulannya, dari film tersebut kita akan menemukan banyak arti kehidupan yang dapat kita jadikan motivasi dan inspirasi dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Setiap orang pasti akan mendapatkan cobaan, jangan pernah menyerah pada tantangan yang Anda hadapi. Kita yang merasa normal belum tentu bisa meraih cita-cita dengan mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.